Di sini perumahannya benar-benar udah lama banget ya, tidak dihuni. Dari tempatnya aja udah sunyi, kayak di tengah hutan gitu ya. Oke, saya cek belakang kanan kiri. Benar-benar tidak diurus ya, kayak tumbuhan-tumbuhan tuh udah merambat, kayak udah bener-bener kosong. Tapi anehnya tuh kenapa sosoknya itu tidak mau mewujudkan diri gitu. Nah, disinilah jadi teka-teki saya, kenapa dia suka mengeluarkan suara tapi tidak mau menampakkan wujudnya gitu ya teman-teman. Oke. Astagfirullahaladzim. Apa itu putih-putih? Oke, dia nampak di pojokan sana. Kira-kira apa itu ya? Karena tadi pas saya komunikasi di dalam rumah yang tadi itu, dia ngasih tahu sosoknya itu tidak bertempat tinggal di perumahan ini, cuman dia itu kayak lewat gitu, terus usil gitu ya. Oke, saya mencoba untuk komunikasi yang sosok di depan ini ya. Oke. Kalau dari mata saya di sini saya melihat sesosok kuntilanak putih ya. Sama yang tadi saya lihat di perumahan tadi yang nangis-nangis. Tapi ini sama dengan yang tadi apa enggak? Saya kurang tahu ya. Oke, dilihat dari mukanya, astagfirullahaladzim, rusak. Oke, saya mulai interaksi ya. Assalamualaikum. Maaf Mbak, tadi saya sekedar nge-explore di perumahan. Tadi juga ada sesosok teman Mbak. Dia kayak ngasih tahu, apakah Mbak juga penunggu di perumahan ini? Oh, enggak, kedatangan saya ke sini saya cuman ingin tahu keberadaan rumah-rumah yang dulunya banyak dihuni warga ya, tapi kenapa sekarang kok semua udah pada pindah? Apa penyebab dan kenapa para warga itu tidak mau tinggal di perumahan sini dipindah? Oh gitu. Oke teman-teman, sebenarnya kenapa banyak warga yang lebih pindah rumah, tidak tinggal di sini, karena dulunya itu ada seorang perempuan ya, dia gantung diri di salah satu rumah itu, tapi karena ini perumahan banyak kayak intinya perempuan itu bunuh diri gantung gitu ya, terus tidak diketahui warga, jadinya dia itu membusuk di rumah itu selama
1 bulan sampai kulitnya itu udah kayak melepuh dan udah menjadi tengkorak gitu teman-teman. Jadi apa itu namanya, dia itu ibaratnya tidak dikasih pengajian ataupun intinya gentayangan gitu ya. Tapi Mbak tahu keadaan itu arwahnya dia masih bergentayangan atau pindah atau gimana Mbak? Astagfirullahaladzim. Tapi tadi saya pas ke rumah situ ada sosok kayak teman Mbak seperti Mbak ini, dia takut dengan cahaya gitu, sedangkan Mbak kok tidak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, kata Mbak Pun, yang tadi nangis di rumah itu pas benar itu rumah tempat gantung diri si cewek itu ya. Terus kata Mbak ini, yang tadi nangis itu adalah dia yang gantung diri di tempat itu. Jadi dia itu benar-benar kayak depresi, terus gantung diri dengan keadaan hamil katanya. Oke. Iya Mbak. Oh. Iya, nanti saya doakan dan teman-teman saya juga nanti bareng-bareng ngedoain semoga sosok-sosok yang apa itu namanya berkeliaran di perumahan ini dan di apa itu namanya kayak menjahili warga-warga, ketawa-ketawa itu menghantui itu ya, nanti saya doakan semoga kalian semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Iya, boleh Mbak. Oke. Teman-teman, kata Mbak Kunkunnya, dia berpesan untuk semua kayak warga di area belakang perumahan ini ya. Nanti insya Allah saya sampaikan. Katanya Mbak Kunti ini, jagalah tempat ini, tidak boleh sembarangan dikotori ataupun buat berpacaran anak muda-mudi ya, terutama. Namanya sosok makhluk halus itu, dia itu sebenarnya baik, cuman dia tidak ingin tempatnya itu kayak dikotorin gitu ya, entah itu kencing sembarangan ataupun berpacaran di tempat-tempat sepi kayak gini tuh. Intinya kalau sosok-sosok itu sebenarnya itu tujuannya itu tidak jahat, cuman kita manusianya aja yang kadang tidak tahu keadaan posisi gimana juga sosok makhluk halus itu hidup seperti manusia biasa gitu ya. Oke Mbak Kun, nanti insya Allah saya sampaikan di apa itu salah satu warga atau nanti saya akan menemui warga di sini, saya akan sampaikan pesan Mbak dan oke, saya doakan kepada teman-teman saya semua, mendoakan Mbak, dan kalau bisa ya Mbak, sekalian teman-teman Mbak itu dipanggil, kita doa bersama di sini, semoga kalian tenang di alam sana dan tidak mengganggu para warga ataupun kalian mempunyai cerita tersendiri yang sebelum meninggalnya itu mungkin ada kesedihan yang entah sampai bunuh diri gitu ya. Iya. Oke, saya mulai berdoa ya Mbak. Oke, buat teman-teman bantu doanya, semoga semua sosok yang ada di perumahan ini, terutama yang tadi yang untuk cewek yang gantung diri itu, semoga arwahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sosok-sosok yang lainnya kayak yang berumur ratusan tahun yang sudah lama tinggal di sini, kita juga bareng-bareng doakan ya. Oke. Saya bantu doa ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mbak.
Eh, Oke teman-teman, alhamdulillah Mbak Kuntinya sudah kita doakan bersama-sama, dan untungnya tadi Mbak Kunkunnya baik ya, karena kedatangan saya ke sini juga tadi saya ngobrol baik-baik, dia sepakat intinya kepengen sosok-sosok yang tinggal di daerah sini itu benar-benar butuh doa dari kita semua ya, terutama karena ini tempat itu saking takutnya warga tidak mengunjungi di daerah sini gitu ya, karena saking lamanya perumahan ini terbengkalai gitu, teman-teman. Oke, buat teman-teman saya Nesti Indigo, sebelumnya terima kasih dari saya atas doa-doa kalian yang selalu mendoakan saya dari keselamatan saya, dan apa itu namanya yang baru gabung di channel saya Nesti Indigo, terima kasih semuanya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.